Lillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apa kabar Bapak Ibu dan sahabat-sahabat Teras PPA sekalian? Alhamdulillah ya, kangen juga nih dengan Teras PPA, dan alhamdulillah malam ini selain bisa mengobati kerinduan kita akan kajian-kajian dan hikmah-hikmah serta khazanah-khazanah pemahaman yang akan dihadirkan lewat Teras PPA ini, yang lewat itu mudah-mudahan Allah hadirkan banyak hidayah dan pemahaman untuk kita semuanya. Malam ini juga ada sesuatu yang kita tunggu-tunggu ya Bapak Ibu. Ada sesuatu yang sangat kita rindukan juga, baik guru kita yang akan berbagi malam ini maupun hal yang akan kita bahas malam ini. Mudah-mudahan seperti apa kerinduan kita itu, seperti itulah Allah izinkan untuk bisa menjadi wasilah yang akan diberikan oleh guru kita lewat materi yang akan disampaikan malam ini. Dan tentu sudah banyak dari kita yang menunggu ya dari tadi, bahkan dari kemarin, untuk setting waktunya untuk bisa menyimak Teras PPA malam ini. Masya Allah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di webinar Teras PPA, Temu Rasa Para Pencari Allah ya. Satu wadah sharing, wadah kajian, wadah kita untuk silaturahmi. Dan insya Allah kita rutin selenggarakan 2-3 kali dalam sepekan. Minimal 2 kali ya kita selenggarakan dalam sepekan ya. Tentu di Teras PPA ini Bapak Ibu kita akan menghadirkan para guru, baik all trainer PPA, para asatiz ya, bahkan tokoh-tokoh nasional untuk berbagi dengan kita semuanya. Dan kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang berbagi lewat Teras PPA ini Allah jadikan wasilah untuk menjadi wadah cahayanya, yang dimana dengan wadah cahaya yang itu akan bisa menerangi jiwa kita, bisa menenteramkan hati-hati kita, dan yang paling penting merasakan sebuah kedekatan dengan Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Paling penting menghidupkan rasa dalam hati kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut nih, saya cek sound dulu ya, gimana suara saya jelas? Mohon responnya ya di kolom chat yang ada ya. Terima kasih banyak. Wah, Kak Usman jelas Kak, terima kasih banyak ya. Masya Allah, syukron yang sudah menjawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak, jelas ya. Terima kasih, barakallah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah malam ini izin saya ya, Triawan atau akrab disapa dengan sapaan Kak Yawan ya di kalangan remaja ya, bawaan karena sering ngisi kelas teens, membersamai generasi berkah di kelas-kelas PPA for Teens. Izin untuk menemani ya guru saya Ustadz Sony Abikim ya dalam membersamai Bapak Ibu semuanya di dalam kajian Teras PPA malam ini, tentu dengan tema yang sangat menarik dan kita tunggu-tunggu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan wasilah beliau Allah akan berikan pemahaman dan mudah-mudahan bisa jadi wasilah hidayah untuk kita semuanya. Alhamdulillah yang hadir ini sudah lebih dari 500 partisipan nih, barakallah, Masya Allah ya. Dan kita coba ini ya, absen nih dari mana saja yang sudah hadir pada kesempatan nih, silakan monggo. Oh, Palu, Gorontalo, Masya Allah, Bandung, Rantau Prapat, Subang, Palembang, Gorontalo, Bukit Tinggi, Masya Allah, Malang, Banda Aceh, Brebes, Masya Allah, Purwakarta, Masya Allah, barakallah. Aduh, Kerinci ya, Masya Allah, ini kelas terakhir saya ya sebelum pandemi itu terakhir di Kerinci, barakallah ya. Salam buat sahabat-sahabat semuanya di sana ya. Oh, Manado ya, barakallah. Riau, Masya Allah. Balikpapan, Bogor, Ambon, Masya Allah. Ini Bu Dokter Dina, TS3 ya, Bangko ya, Mbak Yelvi, dan saudara-saudara semuanya di sana.
Tujuh una-una ya Mahal Pinang. Aduh seluruh Indonesia ya, barakallah ini dari ujung Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan ini bagian dari keberkahan Allah hadirkan kita untuk bisa bersilaturahmi. Juga mudah-mudahan malam ini kita dapatkan banyak kebaikan lewat kajian teras PPA malam ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, bahagia sekali malam ini saya bisa menemani teman-teman sekalian. Dan webinar teras PPA ini rutin kita selenggarakan, dan mungkin ada beberapa dari kita yang baru pertama kali bergabung. Selamat datang kami ucapkan buat Bapak Ibu yang baru bergabung di teras PPA malam ini. Dan setiap teras PPA itu kita selenggarakan dengan tema yang berbeda-beda ya. Kita hadirkan para guru, asatidz, all trainer PPA, dan para tokoh-tokoh nasional ini akan membahas tentang banyak hal, baik tentang pengasuhan ya, parenting ya, bahkan ilmu tentang tauhid, pengasuhan, bisnis ya, kesehatan baik fisik maupun psikis, dan banyak hal lagi, bahkan termasuk kita bahas tentang sejarah. Dan malam ini kita akan membahas tentang sesuatu yang kita tunggu-tunggu ya, sebuah inspirasi tauhid yang mudah-mudahan ini akan membangkitkan sebuah rasa termasuk dalam memaknai kehidupan kita. Tentu malam ini tema yang kita tunggu-tunggu dan sesuatu yang sangat kita tunggu-tunggu ya. Insya Allah kita akan membahas tentang menemukan rasa, sebuah tema yang luar biasa yang menjadi sebuah judul buku dari guru saya Ustadz Sony Abikim. Sekaligus beliau akan membedah ya buku ini, kira-kira hal-hal apa yang dibahas di dalam buku ini, seperti apa yang beliau tuliskan dari setiap halaman-halaman yang ada di dalam buku ini. Dan mudah-mudahan sesuatu yang kita tunggu-tunggu ini bisa memberikan dan menemani perjalanan kita dalam menapaki setiap episode-episode kehidupan kita ya. Mudah-mudahan di setiap episode kita ini akan terus mendekatkan kita kepada Allah sampai nanti akhir hayat kelak. Barakallah. Baik Bapak Ibu, saya sapa dulu ya. Mungkin ada yang sudah hadir nih, yang jelas ini ya. Masya Allah. Wah, ini yang silakan dinyalakan fitur videonya bagi yang hadir, dan jangan lupa untuk tetap menjaga tampilannya ya, paling minimal menjaga aurat itu ya, paling minimal, karena kita akan disaksikan juga live dengan seluruh keluarga besar kita di seluruh Indonesia. Baik, saya lihat dulu ya yang di layar saya yang sudah hadir nih. Wow, Masya Allah nih ada CEO dari IOA Gold, Kang Mei, Masya Allah, yang sudah dari awal nih menyimak nih, Masya Allah luar biasa, dari awal sudah siap ya menyimak malam ini, barakallah. Ya, ada Pak Wanto dari Gresik nih, Masya Allah, barakallah. Teman-teman semuanya ya, ini siapa lagi nih yang sudah hadir nih, banyak ya Bapak Ibu, tidak bisa saya sapa satu persatu. Mudah-mudahan ini sudah hadir nih 600 lebih partisipan, Masya Allah, barakallah ya. Aduh, dan Bapak Ibu semuanya yang barusan bergabung, jangan lupa yang mau menyimak kajian-kajian teras PPA sebelumnya, monggo silahkan, kita bisa disimak semua kajian teras PPA ini selain ditayangkan juga di Zoom, ini juga ditayangkan live juga via YouTube, di akun YouTube PPA Institute, juga di live juga di Facebook Belajar Tauhid bareng PPA ya. Jadi monggo disimak di channel kita yang ada gitu ya. Dan kajian-kajian teras PPA sebelumnya Bapak Ibu bisa disimak di channel dan akun YouTube PPA Institute. Di sana full version, ada rekamannya dari pertama sampai terakhir gitu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe gitu ya Bapak Ibu. Dan sekali lagi buat Bapak Ibu yang insya Allah sudah hadir dan siap menyimak malam ini, jangan lupa untuk hadir sepenuh hati, sepenuh rasa ya, sesuai dengan tema malam ini, bagaimana kita menemukan rasa. Jangan lupa untuk menghadirkan rasa malam ini, karena tema yang akan kita bahas ini tema yang luar biasa ya Bapak Ibu. Bahkan sebelum kita mulai tadi itu udah salam saja itu udah luar biasa terasa ya. Insya Allah Allah anugerahi guru kita untuk bisa berbagi dengan kita bagaimana menghadirkan rasa, termasuk menghadirkan rasa tenang, rasa bahagia, rasa ridho dengan semua ketetapan Allah dalam kehidupan kita ya.
Alhamdulillah Bapak Ibu, ini sudah 600-an partisipan yang hadir, dan perlu juga kami sampaikan di setiap kajian teras PPA ini, selain kita mendapatkan ilmu, khazanah pemahaman dari guru-guru kita yang hadir, kita juga akan bagi-bagi door prize ya Bapak Ibu. So, jangan lewatkan sedikit pun dari setiap kajian teras kita, dan jangan lupa untuk menyiapkan catatannya, jangan lupa untuk menyimak dengan khusyuk dan mengambil inspirasi ataupun poin-poin penting, dan silakan Bapak Ibu untuk bisa di-share setiap sesi kajian teras PPA ini, karena kita akan berbagi banyak hadiah. Dan saya dapat info bahwa malam ini kita juga akan banyak mendapatkan hadiah insya Allah, khusus kajian teras PPA malam ini. Jadi jangan sampai terlewatkan ya Bapak Ibu, barakallah ya. Dan webinar teras PPA ini dipersembahkan oleh PPA Institute, Yayasan Ampul Yatim Indonesia, juga IOA Gold yang menjadi sponsor utama kita. Bismillah Bapak Ibu, banyak nih yang nanya nih, Kak Yawan, Mas Yawan, gimana nih kita bisa dapatkan hadiahnya? Mudah Bapak Ibu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, cukup Bapak Ibu nanti lihat poin apa saja yang paling mengena, paling menginspirasi di setiap sesi kajian teras PPA, termasuk dalam sesi kajian teras PPA malam ini yang terinfo di saya tadi bahwa akan banyak door prize, akan banyak hadiah selain dari ilmu-ilmu yang akan disampaikan yang kita dapatkan. Jangan lupa ini akan banyak sekali kita dapatkan hadiah malam ini, baik hadiah utamanya adalah logam mulia ya, IOA Gold, emas 24 karat, juga nanti ada juga door prize berupa buku ya, menemukan rasa untuk yang beruntung. Caranya gimana? Mudah banget Bapak Ibu. Jadi khusus kajian teras malam ini nanti dicatat tuh poin apa yang paling mengena, paling menginspirasi, kemudian di-share di medsos kita masing-masing nih, baik di Facebook maupun di Instagram, atau bahkan dapat titipan nih dari guru kita, bahkan boleh nih Bapak Ibu di luar dari apa yang mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah membaca ya buku dari karya guru-guru kita ya, lebih khusus karya dari Ustaz Sony Abikim, buku-buku sebelumnya beliau, buku Garansi Langit, Menjadi Hamba, ataupun buku Mencari Ikhlas, dan buku kelima beliau yaitu Menemukan Rasa Malam ini. Kira-kira hal apa yang paling menginspirasi Bapak Ibu selama membaca, kemudian menemukan makna-makna kehidupan dalam setiap Bapak Ibu membaca dari buku-buku karya dari guru kita malam ini, termasuk yang Bapak Ibu dapatkan di kajian teras PPA malam ini, nanti di-share di Facebook Anda, nanti di-share di medsos Anda, di Instagram Anda. Jangan lupa Bapak Ibu hashtag ya, teras PPA, jangan lupa hashtag IOA Gold, dan jangan lupa hashtag judul kajian kita, judul teras PPA malam ini yaitu Menemukan Rasa. Dan silakan di tag juga di Facebook maupun di Instagram, yaitu tag PPA Institute dan juga IOA Gold Official. Insya Allah postingan yang paling bagus, semua yang paling bagus insya Allah akan kita pilih dan akan menjadi pemenang dan berhak atas door prize dan hadiah-hadiah yang insya Allah akan kita siapkan. Dan mungkin nanti formatnya juga akan di-share oleh admin nanti di kolom chat yang ada untuk mempermudah Bapak Ibu untuk mengikuti challenge-nya ya gitu ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu ya, tidak ini sudah di chat sama admin ya di grup di kolom chatnya. Masya Allah Bapak Ibu, alhamdulillah sudah tidak sabar ya kita untuk bersama dengan guru kita malam ini. Alhamdulillah guru kita Ustadz Sony Abikim ini sudah bersama dengan kita Bapak Ibu, karena saya tentu tidak sendiri, dan kita sabar dulu ya Bapak Ibu guru kita malam ini, beliau Ustadz Sony ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Yawan? Alhamdulillah sehat Tat. Antum gimana Tat? Alhamdulillah. Suara saya jelas ya Kak Yawan ya? Alhamdulillah jelas Tat. Masya Allah siap. Ini lagi di rumah ya Tat ya? Lagi di rumah. Ini Masya Allah. Jadi kondisi di Jakarta ini gimana Tat? Jakarta masih PSBB Kak Yawan. Masya Allah, siap-siap. Kota Mobagu gimana? Kota Mobagu? Kita juga masih PSBB ya, tapi ya udah gitu sih Tat ya. Walaupun PSBB juga kondisi kita sudah mulai juga menyesuaikan lah, karena dari sisi yang lain kita ini udah aktif ya dengan kehidupan sebagaimana mestinya gitu. New normal ya.
New normal ya benar Tat. Enggak Tat, monggo disapa dulu Tat yang sudah hadir ini hampir 700 partisipan. Ini khusus Zoom saja Tat, Masya Allah. Dan ini Masya juga di Allah. YouTube ini juga banyak yang sudah nyimak nih Tat, juga di grup belajar tauhid bareng PPA di Facebook. Monggo disapa dulu Tat untuk Masya keluarga kita yang Allah. hadir. Baik, terima kasih Kak Yawan. Sahabat-sahabat, kawan-kawan, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Assalamualaikum Sudah lama warahmatullahi nggak tampil di teras nih. Singgah sana saya direbut sama Kak Yawan beberapa sesi terakhir. Allah. Oke, boleh ya, sapa dulu yuk dari mana aja nih tadi. Ada hampir 700 orang di Zoom. Masya Allah. Salam bahagia malam hari ini. Saya senang banget ya. Malam hari ini bisa silaturahim. Dan mudah-mudahan Allah jadikan malam hari ini malam yang penuh berkah. Allah curahkan rahmat di majelis kita. Menjadi kebersamaan yang Allah ridhoi. Amin. Amin, Insyaallah. amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, sip. Benar ya Tat ya, mohon maaf lahir batin nih. Jadi Tat ini dari awal tadi Tat ini dari awal nih udah banyak yang nyebut nama antum Tat, saking kangennya Ustaz Sony gitu. Dari awal nih Tat, Masya Allah. Mudah-mudahan ini selain mengobati kangen sesuai dengan kajian kita malam ini ya, tema teras kita malam ini, kita minta sedikit dong Tat, sedikit bocoran nih seperti biasa, kasih sedikit kita kisi-kisi Tat. Apa sih yang akan kita bahas malam ini, termasuk dengan tema ya, menemukan rasa Tat. Nih, Tat, bismillah. Bismillah. Dan Kak Yawan, saya baru sadar beberapa waktu terakhir, dan ini betul-betul not by design, nggak disengaja. Allah. Ternyata buku yang kelima ini, buku yang saya tulis kelima ini, itu sama ya dengan seri webinar kita, Teras, Temu Rasa, Menemukan Rasa. Allah, Masya Allah, benar. Aduh, ya Allah, benar. Intinya satu kalimat Kak Yawan, bahwa rasa itu menentukan segalanya. Rasa Allah itu menentukan kualitas hidup kita. Dan di buku ini bukunya, alhamdulillah teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, ini sudah ready ya. Ada sekitar 300-an halaman dan siap dikirim insyaallah. Saya membahas tentang 5 fondasi Kak Yawan. Jadi rasa itu fondasi inti sebenarnya untuk perubahan diri kita. Fondasi inti transformasi. Apa saja itu, insyaallah 5 fondasi itu akan coba saya bahas secuplik malam hari ini. Gitu Kak Yawan? Bismillah. Aduh, Masya Allah. Aduh, nggak sabar nih. Dan Ustazi ini izin ya Tat, ini ada beberapa juga guru-guru kita yang juga menyimak nih Tat, Ultra Trainer PPA banyak juga yang nyimak, Masya Allah, tentang tema malam ini. Dan seperti yang guru kita sampaikan tadi, rasa itu segalanya. Aduh, udah begitu ini ya Bapak Ibu, kita begitu antusias dan kepengen untuk mendengar ulasan dari guru kita Ustaz Sony Abikim tentang rasa yang segalanya itu yang seperti apa. Baik Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kepada guru kita Ustaz Sony, baik kita simak dulu video bumper berikut ini.
webinar Teras PPA dipersembahkan oleh PPA Institute, Yayasan Abulia Tama Indonesia, dan IOA Gold. Bismillah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, yuk kita siapkan hati kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wasilah lisan guru kita Ustadz Sonia Bikim dan juga materi malam ini, mudah-mudahan Allah hujamkan kepada kita hikmah dan pemahaman, Allah ridhoi untuk mencai hati kita dengan taufik dan hidayahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk guru kita semuanya, beliau Ustadz Sonia Bikim, kami persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Bismillah Ustazi. Baik. Terima kasih Kak Yawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Walladzi yumituni thumma yuhyin. Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bahagia sekali Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabatku sekalian dari seluruh penjuru Nusantara, bahkan mungkin ada yang di luar negeri, ya, di negeri tetangga. Bahagia sekali malam hari ini kita bisa bersilaturahim di momen peluncuran dengan izin Allah buku kelima saya. Mudah-mudahan saya berdoa malam hari ini menjadi malam yang penuh hikmah. Allah catat sebagai kebaikan yang terus mengalir sampai hari akhir nanti. Baik, sebagaimana yang sudah tadi Kak Yawan sampaikan, bahwa insya Allah malam hari ini kita akan coba bedah buku, ya. Bedah buku kelima yang saya tulis, biiznillah, dengan izin Allah, yang saya beri tajuk Menemukan Rasa. Di situ ada subjudulnya itu Spiritual Transformation, jadi transformasi spiritual. Nah ini mudah-mudahan menjadi satu bahasan yang bisa ada manfaatnya, insya Allah, ya. Baik, saya akan mulai, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dengan satu kalimat ini. Bahwa kenapa sih kita harus terus bertransformasi dalam hidup? Karena sudah jelas, kita hidup nggak selamanya. Betul ya? Kita hidup sekali dan sebentar. Maka, waktu kita itu terlalu berharga kalau kita habiskan seadanya. Jadi memang sudah tugas kita untuk terus berbenah, terus memperbaiki diri sampai nanti kita pulang kepada Allah dalam keadaan yang paling baik. Gitu ya. Dan ada satu frame hidup yang kita semua harus terus diingatkan, bahwa hidup ini adalah perjalanan dari Allah menuju Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau kata Cak Nun, sebenarnya innalillah wa inna ilaihi raji'un itu bukan rumus mati, tapi itu rumus hidup. Untuk ngingetin kita bahwa kita ini dalam perjalanan. Makanya kata Rasulullah kan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini itu seperti orang asing atau seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Ini
Ini isyarat yang sangat indah dari Rasulullah. Coba saya mau nanya. Boleh respon di kolom chat ya. Ketika Rasulullah bilang hidup ini, jadilah kamu di dalam hidup ini seperti orang asing. Atau seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Dari kalimat itu apa yang teman-teman pahami? Life is a journey. Katanya life is a journey. Not a destination. Hidup itu adalah perjalanan. Apa ciri-ciri orang asing? Apa ciri-ciri orang yang sedang menyeberang jalan? Oke. Dari Ummu Zangki, sebentar aja, hidup hanya sementara. Dari Bu Dwi, musafir, harus banyak nanya, masih belum sampai tujuan akhir, singgah sebentar, Masya Allah. Nah ini jangan terlena dengan kehidupan dunia. Dari Pak Januar Agung nih, atau Mas Januar Agung, kangen pulang, Masya Allah. Terima kasih responnya teman-teman. Iya, karena kalau hidup adalah sebuah perjalanan, bahkan Rasulullah tadi bilang, seperti menyeberang jalan. Itu isyarat agar jangan sampai kita terpesona dengan keindahan perjalanan. Jangan sampai kita terpesona dengan keindahan perjalanan yang membuat kita akhirnya lalai, terus melupakan tujuan. Jadi kalau kita sadar bahwa hidup ini hanya sebentar, hanya singgah sementara, bahkan kata Rasulullah seperti orang yang sedang menyeberang jalan, maka seindah-indahnya pemandangan dunia ini, biarlah itu jadi latar belakang aja. Nggak membuat kita terpesona karena ya ini cuma sekedar perjalanan. Ya. Dan karunia Allah, kita diberikan kesempatan untuk hidup, diberikan kesempatan untuk menghamba teman-teman sekalian. Karena di antara tujuan Allah menciptakan kita, menghadirkan kita dalam hidup ini jadi hamba. Illa liya'budun. Abdun. Kemudian untuk to lead others. Jadi pemimpin, jadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian untuk jadi rahmat. Blessing others, mengasihi sesama. Jadi ibadah, khalifah, rahmah. Nah di antara rahmah itu dakwah, ngajak orang kepada kebaikan itu jadi rahmah. Bahkan bukan hanya rahmatan linnas. Ya kan? Bukan hanya rahmatan linnas, bukan hanya rahmatan lil muslimin, tapi apa? Rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi hamba, jadi leader, dan juga loving others, to serve others. Ini diantara tujuan perjalanan hidup kita, teman-teman sekalian. Saya memulai dari sini. Di antara tujuan perjalanan hidup itu jadi hambanya Allah, ya, jadi pemimpin, to lead others, pengelola bumi ini, dan to serve others, blessing others, loving others, jadi rahmah bagi semesta alam. Maka untuk jalanin peran ini teman-teman sekalian, kita pasti diberikan potensi sama Allah, kita diberikan kemampuan, kita diberikan power. Power itu berupa apa? Power itu berupa fisik, berupa akal kita, termasuk perasaan kita. Kita diberikan kemampuan. Dan karunia Allah ini yang harus terus kita improve, yang harus terus kita perbaiki. Kita harus berbenah terus, bertransformasi terus dari waktu ke waktu. Tugas kita continuous improvement, kan gitu. Berusaha terus menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari, lebih baik, lebih baik, lebih baik, sampai ujungnya nanti kita berharap kita pulang dalam keadaan yang paling baik. Dalam keadaan yang paling baik. So itulah perjalanan hidup kita. Life is a journey from Allah to Allah. Kita sering dengar kalimat itu kan. Hidup adalah perjalanan dari Allah menuju Allah. Dan tentu kita berharap kita kembali kepada Allah nanti dalam keadaan yang paling baik. Nah masalahnya teman-teman sekalian, Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang baik, terkadang dalam perjalanan itu kita kehilangan rasa. Kehilangan rasa. Jadi Allah kepengen kita menjalankan satu peran tertentu dalam hidup. Nah peran itu bukan sekedar dijalankan, tapi betul-betul juga dirasakan. Makanya kemarin saya nulis di Facebook, saya bilang ada satu
uh, penyakit ya, yang ini nggak kalah bahaya. Nama penyakitnya putus rasa. Ini sama bahayanya dengan putus asa, kehilangan rasa dalam perjalanan. Kemarin kalau teman-teman nyimak kajiannya Ustadz Zulfikarullah di teras juga, ketika beliau membahas tentang life journey, banyak di antara manusia modern di zaman sekarang itu terjangkiti satu sindrom ya, satu fenomena yang disebut dengan manic society. Manic society atau busy generation. Apa itu Mas? Manic society itu satu fenomena. Masyarakat zaman sekarang itu serba terburu-buru. Serba pengen instan, serba pengen cepat. Nggak menikmati prosesnya, obsesif. Ya. Apa-apa pengen buru-buru, impulsif. Dan nah ini manic society. Kalau dalam bahasa saya, putus rasa, kehilangan rasa dalam perjalanan itu. Di situ ada saya kasih tambahan lost connection. Jadi nggak nyambung. Kalau bahasa Mas Randy, kabel putus. Saya masih ingat tuh kajiannya Mas Randy itu kabel putus. Iya. Nggak nyambung, nggak connect ke Allah. Kalau dalam beberapa riset teman-teman sekalian, ada beberapa penyebab yang membuat seseorang itu hidupnya terasa hampa. Coba tulis di kolom chat. Menurut teman-teman, apa kira-kira yang menyebabkan seseorang tuh hidupnya kok kering, hampa gitu ya, nggak kerasa. Iya, kerja sekedar kerja, belajar sekedar belajar, bahkan ya ikut-ikutan. Oke, terima kasih responnya nih. Nggak punya tujuan, kurang bersyukur, jauh dari Allah, karena dosa, karena nggak sholat. Makasih teman-teman responnya. Masya Allah. Sibuk dengan dunia, kurang ilmu. Terima kasih. Kalau based on penelitian ya, based on research, itu setidaknya ada 3 hal yang bikin orang itu hidupnya kok hampa ya, putus rasa. Yang pertama, bisa jadi karena memang pekerjaannya dia itu nggak ngasih dia makna. Jadi disconnecting from purposeful work. Jadi dia lost connection dari meaningful work. Pekerjaannya tuh nggak ngasih dia meaning. Pekerjaannya tuh nggak ada purpose-nya. Sekedar cari duit aja. Itu kalau keterusan kayak gitu lama-lama ya rasanya hilang. Nggak ada giroh gitu ya, nggak ada semangat. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut penelitian, orang itu jadi hampa, bahkan sampai depresi. Itu karena disconnecting from people. Jadi dia nggak punya hubungan intim sama sahabat, dia nggak punya teman dekat, dia nggak punya tempat berbagi cerita. Makanya penting komunitas, penting berjamaah. Karena kita nggak bisa sendirian. Kita perlu bareng-bareng. Orang-orang yang sendirian, kesepian, akhirnya ya itu hampa ya, karena nggak ada tempat untuk berbagi cerita. Karena kita butuh saudara, kita butuh sahabat. Itu yang kedua. Yang pertama tadi disconnecting from purposeful work. Yang kedua disconnecting from people. Atau yang ketiga, kata para ahli, orang itu jadi hampa karena putus asa, karena disconnecting from hope. Jadi dia nggak punya lagi tujuan, dia nggak punya lagi cita-cita, dia nggak punya lagi keinginan. Allah, hidup segan, mati juga nggak mau. Kalau dalam kelas The Happiness Journey itu saya sebut dengan paradigma nihilism. Jadi hidupnya itu nggak di masa depan, juga nggak di masa kini. Terus di mana hidupnya? Biasanya terjebak di masa lalu. Dia nggak bisa move on. Dia punya traumatic experience yang itu belum bisa dia lepas dari dirinya. Nah sebenarnya kawan-kawan sekalian, dari 3 itu, di atas semuanya, yang bikin seseorang itu hidupnya hampa karena ya nggak nyambung sama Allah. Lost connection. Ya, nggak nyambung sama Allah. Karena hati kita itu ada yang punya. Dan di hati kita itu ada lubang yang tidak bisa diisi kecuali diisi sama yang punyanya. Teman-teman sekalian. Maka bagi saya putus rasa ini bahaya. Putus rasa ini bahaya. Ya. Dan Rasulullah sudah mengisyaratkan ketika seseorang itu kehilangan rasa dalam hidup,
dia itu akan terjebak dalam belenggu kehidupan. Yang ini bahkan Rasulullah ngajarin kita untuk berlindung sama Allah dari belenggu hidup ini. Ada 8 belenggu yang saya yakin teman-teman harusnya sudah hafal doa ini ya. Ini doa yang biasa dibaca setiap pagi dan setiap petang. Ada juga dalam zikir al-ma'thurat, zikir pagi petang. Di sini Rasul mengisyaratkan ada 8 hal yang yuk kita minta perlindungan dari Allah. Biasanya ya tadi orang masuk ke sini ketika putus kabelnya. Apa aja itu? Dalam doa ini Rasulullah mengajarkan kita untuk meminta Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Belenggu yang pertama dan yang kedua itu adalah alhammu wal hazan. Apa itu? Hammu itu kegalauan akan hari esok. Jadi menggalaukan besok. Kalau hazan itu mensedihkan kemarin. Ya, hidup tuh kalau terlalu khawatir, ya, terlalu galau, seakan-akan kita nggak punya Allah yang menggenggam masa depan kita. Itu capek, itu lelah. Atau terlalu mensedihkan yang kemarin, mensedihkan yang sudah lewat, mensedihkan yang sudah berlalu. Ini juga capek hidup seperti ini kan? Sekalian. Ini belenggu hidup yang harus kita lepas. Makanya ketika saya mengangkat tema menemukan rasa, mudah-mudahan rasa yang kita upayakan hadir dalam diri kita bisa melepas belenggu ini dari hidup kita. Lalu belenggu berikutnya, kata Rasulullah, ngajarin kita sebuah doa, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Apa itu? Perasaan lemah, perasaan inferior, nggak punya gairah untuk meraih kebaikan-kebaikan, malas, nggak produktif, nggak mau berkarya. Ini juga bahaya nih. Bahaya. Ya lagi-lagi orang itu malas karena putus rasa tadi. Ya. Maka ini penting untuk kita coba bahas teman-teman sekalian. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah tetap jaga rasa itu di hati kita. Dan berikutnya, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Jubni wal bukhl, pengecut, nggak punya self confidence dan pelit, bakhil, kikir, nggak mau berbagi. Orang itu kan dia jadi nggak berani karena dia lupa bahwa Allah tuh selalu bersama kita loh. Lost connection. Orang itu jadi pelit, orang itu jadi bakhil karena dia lupa betapa Allah menjanjikan membuka rezeki kalau kita mau berbagi, kan gitu. Allah Maha Pemurah. Allah Maha Pemberi rezeki. Jadinya bukhl. Belenggu hidup. Lagi-lagi penyebabnya lost connection, putus rasa. Dan yang terakhir, wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Termasuk kita berlindung kepada Allah dari jeratan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Ya, orang itu jadi terjebak hutang, di antara sebab paling banyaknya adalah karena ya nggak bisa yang ngikutin nafsunya, menjadikan keinginannya sebagai Tuhan dalam sebuah ayat di Quran, yang akhirnya membuat dia dalam kesewenang-wenangan manusia. Makanya di kelas saya di The Happiness Journey sama Spiritual Inner Peace itu saya membahas lapisan pertama yang harus kita hapus kalau kita pengen bahagia dalam hidup itu keinginannya, keinginan yang tidak pada tempat. Karena seringkali penderitaan hidup itu berasal dari keinginan yang tidak pada tempatnya. Ya, sekalian. So ini saya tulis di bab-bab awal, teman-teman sekalian, di buku Menemukan Rasa ini, bahwa perjalanan transformasi diri yang saya maksud adalah kita bebaskan diri kita dari ke-8 belenggu ini. Sampai betul-betul bulat, mantep, ajak, ya, nyambung sama Allah. Dengan bahasa yang sederhana. Jadi seperti biasa kawan-kawan, Bapak Ibu, buku yang saya tulis selalu sederhana, nggak pernah bukan bahasan-bahasan yang terlalu berat, ya, karena ilmu saya juga nggak sampai kalau bahas yang berat-berat. Hal-hal yang sederhana sehari-hari yang mudah-mudahan bisa
ya ada manfaatnya. Baik. Nah, jadi apa sebenarnya sih Mas yang bikin orang tuh akhirnya putus rasa tadi? Bahkan sampai terbelenggu hidupnya dengan 8 belenggu tadi. Sebenarnya jawabannya salah tujuan tadi. Beberapa sudah ada yang jawab di kolom chat ya. Tujuannya salah, sandarannya salah, tempat berharapnya salah, yang ngedrive hidupnya itu salah, dorongannya salah, motivasinya salah. Iya, masih mentok pada dorongan material atau mungkin dorongan sosial, belum sampai dorongan spiritual. Makanya untuk bisa nyambungin rasa itu tadi, perlu ada yang namanya ya dorongan spiritual. Tujuan, sandaran, harapan yang sifatnya spiritual. Jadi saya sih mengartikan spiritual itu apa? Spirituality atau spiritualitas itu adalah rasa dalam perjalanan. Rasa dalam perjalanan. Makanya kalau dalam bahasa Arab, spiritual itu apa? Ada yang tahu nggak? Teman-teman, apa sih spiritual? Apa yang teman-teman pahami tentang spirituality? Karena kalau terjemahan secara umum, biasanya kalau kita buka Google ya, spiritual itu diartikan sebagai meaning, ya, sebagai morality, sebagai apalagi ya makna itu pengertian universal secara umum. Nah, betul nih Pak Irman Nurzaman. Jadi kalau dalam bahasa Arab ternyata spiritual itu adalah ar-ruhiyah. Ar-ruhiyah. Ar-ruhiyah itu apa sih? Ar-ruhiyah itu adalah sesuatu yang satu hal yang bikin sesuatu itu jadi hidup. Makanya ruh. Kadang-kadang kita ibadah, kita sholat sih, tapi sholatnya nggak benar-benar hidup, gitu kan? Kita ngaji sih, tapi ngajinya itu nggak benar-benar hidup. Masya Allah, ini ada Ustadz Mukhtar. Maknawiyah, ruhiyah. Kita kerja sih, ya. Kita jualan sih. Ya, teman-teman di sini banyak AOG juga nih. Ada komandannya nih, Kang Mai. Kita jualan emas, bisnis, tapi kadang-kadang jualannya kita tuh nggak benar-benar hidup. Nggak ada ruhnya. Itu kehilangan spirituality. Makanya ada perbedaan antara religiusitas dengan spiritualitas ya. Nggak sebatas ritual. Ya, jadi dorongan spiritual itu apa? Ya benar-benar kepingin dapat maafnya Allah, kepingin dapat kasih sayangnya Allah, kepingin pulang dalam pelukan cintanya Allah. Itu spirituality, rasa dalam perjalanan. Ada yang mengartikan idrok silah billah. Idrok silah billah. Apa itu? Kesadaran seseorang. Silah itu apa? Hubungan ya. Jadi ar-ruhiyah atau idrok silah billah ini adalah kesadaran seseorang itu betapa dia ini hambanya Allah. Sadar penuh bahwa dia ini punya hubungan sama Allah. Ini spirituality yang saya maksud teman-teman sekalian. Dan saya mengartikan ini rasa. Spirituality itu rasa. Ya. Dalam bahasa sederhana, terjemahan bebasnya lah. Dan itu yang coba saya bahas. Dan kenapa ini penting? Kenapa rasa itu penting? Coba teman-teman perhatikan bagian ini ya. Mengapa heart set sama mindset itu penting? Jadi kalau rasa itu sebenarnya adalah the way of feeling dan the way of thinking. Bagaimana pola perasaan kita dan bagaimana pola pikir kita. Itu yang saya maksud dengan rasa. Heart set dan mindset. Loh, kenapa ini matters? Kenapa ini penting? Karena nasib kita fondasi awalnya itu. Jadi nasib kita itu kan dibentuk sama karakter kita. Terus karakter kita dari mana? Yang membentuk karakter kita itu kebiasaan-kebiasaan kita, habit kan. Jadi karakter. Dan habit itu, kebiasaan itu adalah kumpulan dari tindakan demi tindakan. Kan begitu. Dan ternyata asal mula kita bertindak, asal mula kita mengambil keputusan, itu kan pikiran kita dan perasaan kita. Dan ini gak kelihatan. Ini yang saya maksud rasa. Ini gak kelihatan, ini invisible. Maka kalau kita pengen membenahi nasib, maka yang kita benahi pertama kali adalah mindset sama heart set. Mindset sama heart set. Ya. Jadi bukan hanya mindfulness, tapi juga harus heartfulness. Heartfulness itu di atasnya mindfulness. Teman-teman sekalian. So di buku ini saya coba kepengen
gimana kita bisa membangun spiritual mindset dan spiritual heart set. Apa? Fondasi rasa yang saya maksud dalam buku ini adalah spiritual mindset dan spiritual heart set. Ada 5 yang insya Allah coba saya cuplik malam hari ini sedikit-sedikit ya. Karena kalau dibahas dalam tentu aja waktu kita nggak cukup. Satu bab itu bisa 1 jam sendiri, 1 kajian sendiri ya, bahkan bisa lebih, teman-teman sekalian. Nah sekarang kalau kita ambil satu teori namanya neurological level, bahwa ternyata kalau kita ngomong tentang fondasi transformasi ya teman-teman sekalian, ternyata spirituality itu ada pada puncak dorongan perubahan seseorang. Jadi kalau menurut teori neurological level ini atau pola perubahan, inilah tangga-tangga fondasi transformasi. Banyak orang kepengen berubah, tapi dia nggak sampai ke puncak dorongan perubahan dirinya. Ya, jadi kalau menurut teori ini, teman-teman, kalau yang di atasnya bagus, yang di bawahnya pasti bagus. Tapi kalau yang di bawahnya bagus, belum tentu yang di atasnya bagus. Kalau orang pengen membenahi satu hal, maka yang dia harus benahi adalah di level itu atau di level di atasnya. Gitu ya. Yang paling bawah itu lingkungan. Banyak orang pengen berubah. Pertama kali yang dirubah apa? Lingkungan kan. Environment. Tapi ini nggak cukup kalau cuma ngerubah lingkungan. Tapi dia nggak ngerubah belief-nya. Dia nggak ngerubah value-nya. Dia nggak ngerubah behavior-nya. Itu nggak cukup. Mungkin ketika di lingkungan yang baik, ya dia baik. Tapi ketika dia pindah ke lingkungan lain, kalau nggak berubah belief-nya, value-nya, identity-nya, itu dia mudah terwarnai lagi. Ya, dengan lingkungan yang baru itu. Kalau sekedar mengubah environment. Jadi nggak cukup cuma sekedar mengubah lingkungan. Makanya dalam buku ini, saya coba nembak langsung puncaknya, yaitu spirituality. Ya, di atasnya environment itu ada behavior. Kita mengubah kebiasaan-kebiasaan kita, mengubah keyakinan kita, belief. Ya, banyak program-program pengembangan diri yang mungkin yang dirubah belief-nya, yang diinstal itu value-nya supaya orang itu berubah, dikasih value-value tertentu, atau dirubah identitinya, disadarkan bahwa kita ini masterpiece ciptaannya Allah. Tapi di atas itu semua spirituality. Makanya idealnya seharusnya orang-orang yang bagus hubungan sama Allahnya pasti ke bawahnya bagus. Ya, nggak mungkin seorang yang berusaha terus, bermujahadah terus, riadah terus untuk dekat sama Allah, tapi kok behaviornya nggak bagus. Pasti terjaga. Makanya saya bilang fondasi inti. Spirituality atau rasa yang saya maksud di sini adalah fondasi inti. Ini puncak dari semuanya. Di atasnya identity, di atasnya value, di atasnya belief, sistem kita, di atasnya behavior. Nah, ini yang coba saya bahas. Nah, ada 5 hal teman-teman sekalian yang menjadi akar dari bahasan kita. Slide-nya kelihatan ya, teman-teman? Suara saya masih jelas? Tolong kasih saya feedback ya kalau mungkin putus. Apa sudah bisa dibeli bukunya? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa, insya Allah per hari ini bukunya sudah bisa dipesan, ya. Dan nanti linknya bisa di-share di akhir acara. Atau Anda boleh lihat Facebook saya, sudah saya share juga link pemesanannya. Atau bisa didapetin di distributor, agen-agen buku PPA, reseller buku PPA di kota terdekat Anda. Insya Allah kita ada 140 kota PPA Learning Center yang itu siap insya Allah ya menyediakan buku ini dan juga buku-buku dari guru-guru yang lain, para trainers PPA. So teman-teman sekalian sampai sini bisa ditangkap ya teman-teman ya. Bisa dikirim ke Singapura. Wah ini ada Pak Betrizon ya. Insya Allah bisa Pak, Singapura siap dikirim. Jadi spirituality itu fondasi inti. Ada 5 teman-teman sekalian. Ini saya. Nah jadi Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian,
Ini buku ini saya tulis agak beda dari buku-buku saya yang sebelumnya. Ini sedikit tulisannya, tapi kaya dengan ilustrasi dan gambar. Karena kalau ngomongin rasa itu nggak cukup dengan kata ya. Terkadang kita kehabisan kata untuk menjelaskan apa itu rasa. Tapi dalam beberapa kasus, kadang-kadang nggak butuh kata juga untuk ngejelasin rasa. Makanya ya, saya coba memadukan dalam buku ini kata, gambar, dan suara. Ini kayak ilustrasi dan juga nanti ada audio notes, ada audiobooknya, 5 audiobook, masing-masing bab. Saya sertakan audiobooknya yang bisa Anda dengerin sambil baca buku ini, insya Allah. Ya, teman-teman sekalian. Baik, nah di sini teman-teman kelihatan tulisannya ya. Nah, silakan nih kalau ada teman-teman cabang yang distributor bisa meninggalkan jejak di kolom chat. Nih ada Bu Desmita cabang Bekasi. Ada 5 fondasi inti, akar ya, yang kepengen saya coba hantarkan lewat buku ini. Ada 5, apa aja? Kebaca teman-teman di slide. Yang pertama dari kiri ya, yang pertama adalah spiritual inner peace. Dan sebenarnya kelima bahasan ini sudah saya bahas juga di beberapa kajian webinar, di beberapa kelas training. Ini coba saya bukukan supaya jadi legacy insya Allah. Yang pertama spiritual inner peace. Fondasi yang pertama itu kedamaian batin. Tapi kata depannya spiritual. Maksudnya kedamaian batin yang betul-betul nyambung ke Allah gitu loh. Bukan damai sekedar damai. Nah, yang kedua, fondasi yang kedua, spiritual abundance mindset. Apa itu nanti kita bahas. Mungkin istilahnya masih rada-rada aneh ya bagi yang baru pertama kali nyimak. Tapi insya Allah nanti coba saya jelaskan. Yang ketiga, spiritual purpose. Yang keempat, spiritual success mentality. Dan yang kelima, spiritual legacy commitment. Ini 5 fondasi inti yang coba saya bahas. Yang saya batasi ya, yang saya batasi mungkin 5 aja. Mudah-mudahan kalau emang bisa kita perdalam lagi, mudah-mudahan di buku-buku berikutnya insya Allah. Dan sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan buku-buku saya sebelumnya. Walaupun bukan berseri ya. Tapi slide belum muncul. Slide kelihatan teman-teman? Ini ada yang bilang slide belum muncul. Saya nunggu feedback dulu. Oh, kelihatan ya. Mungkin digeser-geser Bu yang slide-nya nggak muncul. Ya. Oke. Yang belum muncul slide-nya digeser-geser tuh di layar handphonenya. Ada kok slide-nya ya. Nih teman-teman respon di kolom chat. Baik teman-teman sekalian, bismillah. Ini satu bahasan. Udah jam segini. Satu bahasan itu bisa jadi satu kajian sendiri ya. Tapi saya coba akan saya kasih cuplik-cuplik aja malam hari ini ya. Secuplik-secuplik aja dari masing-masing bab karena waktu kita nggak cukup. Mudah-mudahan bisa dapat taste-nya, dapat feel-nya ya, bukan taste tapi feel. Baik, lanjut. Yang pertama, fondasi yang pertama adalah spiritual inner peace. Saya kalau bahas ini Bu, seharian sendirian, ada kelasnya dan kabar baiknya tadi ada yang nanya, Mas bonusnya apa kalau beli buku di masa launching ini? Saya tanggal 24-25 Oktober itu ada kelas online The Happiness Journey sama Spiritual Inner Peace. Nah itu kelas itu seharian, jadi 2 hari full insya Allah, dan itu gratis buat teman-teman yang mesen buku di masa launching. Ini hadiah dari PPA Bookstore ya. Kalau ngebahas spiritual inner peace itu seharian sendiri. Karena ini menjadi Ya inner peace itu power. Inner peace is power. Ini fondasi inti yang pertama. Jadi kedamaian batin, teman-teman sekalian, ini modal yang sangat penting untuk transformasi diri kita, perubahan diri kita. Dan ini terbukti secara ilmiah. Para pakar itu ngomong, ternyata orang-orang yang mampu menjalani hidupnya dengan tenang, dengan damai, itu jauh lebih produktif.
lebih kreatif, lebih apa lagi? Lebih berkualitas karyanya, punya etos kerja yang lebih bagus, lebih tinggi. Dibandingkan mereka-mereka yang hidupnya itu stressful, depresi, obsesif, nggak tenang, gemuruh, masih menggebu-gebu nafsunya. Itu lebih keren kualitas hidup mereka-mereka yang damai hatinya. Maka bab pertama, fondasi inti yang pertama yang saya tulis di buku ini adalah tentang spiritual inner peace. Ya, spiritual inner peace. Dan saya langsung sampai pada kesimpulannya aja deh. Ini kesimpulannya teman-teman sekalian. Apa itu? Kedamaian hati itu sebenarnya cuma makmum. Saya ulang. Kedamaian hati hanyalah makmum. Makmum dari siapa? Makmum dari keimanan kita dan penghambaan kita. Jadi ini byproduct, side effect, efek samping yang otomatis. Ya, kalau bahasa di sini saya tulis ini makmum aja. Makmum aja. Unintended side effect kalau bahasa kerennya. Ya. Unintended side effect. Jadi efek samping yang memang nggak disengaja. Ini otomatis. Inner peace, kedamaian hati itu otomatis. Hasil dari keimanan kita, penghambaan kita kepada Allah. Ya teman-teman bayangin. Orang-orang yang sudah mantap, orang-orang yang punya fondasi hati itu yakin betapa Allah Maha Sayang, betapa Allah Maha Baik, betapa Allah nggak mungkin zolim sama hambanya. Maka apa yang kejadian? Mereka akan selalu bisa menerima setiap kejadian yang Allah tetapkan. Dengan hati yang nggak kecewa. Dengan hati yang puas. Hati yang selalu bisa merasakan betapa Allah itu Maha Sayang. Bahkan ketika keinginan dia nggak terwujud, bahkan ketika apa yang dia inginkan tuh nggak kejadian, hatinya nggak kecewa. Dan ini makmum dari keimanan seseorang, ini makmum dari penghambaan seseorang. Orang-orang yang sudah mantap, yakin betapa Allah Maha Baik, Allah Maha Sayang. Ini rasanya fondasi inti dari semuanya. Ya, dia selalu bisa melihat segala kejadian itu dengan kacamata yang indah gitu loh. Karena gini teman-teman sekalian, kita itu mungkin nggak bisa mengubah kenyataan. Tapi kita selalu bisa mengubah cara kita dalam memandang kenyataan. Saya ulang ya. Kita nggak bisa mengubah kenyataan mungkin. Tapi kita selalu bisa mengubah cara kita dalam memandang kenyataan. Dan orang-orang yang beriman selalu bisa menemukan keindahan dalam setiap kejadian meskipun gak diharapkan. Karena boleh jadi itu baik menurut Allah. Walaupun gak baik menurut kita gak pernah tahu. Ya. Masya Allah. Gitu teman-teman sekalian. So, ini fondasi inti yang pertama. Ini saya bahas ada beberapa pilar yang membuat seseorang bisa sampai pada fondasi inti yang pertama ini. Sudah sering saya bahas di beberapa kajian juga teman-teman sekalian. Kalau teman-teman yang sering ngikutin tentu sudah nggak asing lagi dengan bahasan ini. Insya Allah ya. Nah sekarang yang fondasi inti yang kedua, saya cepat-cepat aja teman-teman ya. Karena ada 5 nih, secuplik-cuplik aja. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa dapat maksudnya ya. Bahasan lebih detailnya bisa teman-teman baca di buku. Ya. Nah fondasi inti yang kedua itu adalah spiritual abundance mindset. Apa itu abundance mindset? Pernah dengar teman-teman kalimat ini? Jadi abundance mindset itu adalah pola pikir berkelimpahan. Pola pikir berkelimpahan. Ya. Di sini ada kata spiritual, jadi pola pikir berkelimpahannya itu karena Allah, karena dia yakin Allah itu maha segala-galanya. Al-Ghani, Al-Mughni, maha mencukupi. Nah ini juga fondasi
yang penting untuk kita upayakan ada dalam diri kita. Ini kalimat yang sering saya sampaikan di banyak kesempatan mengenai abundance mindset. Banyak di antara kita khawatirnya itu nggak pada tempatnya. Ya, sering mengkhawatirkan rezeki, pada rezeki itu sudah dalam jaminan Allah. Yang sudah dijamin kita khawatirkan, yang belum dijamin kita malah abaikan. Di sini urgensi mengapa kita harus punya pola pikir berkelimpahan. Sekarang biar gampang saya kasih perbedaannya ya teman-teman. Ini mudah-mudahan di slide jelas ya. Mudah-mudahan di slide jelas. Supaya kita mudah memahami apa itu yang namanya abundance mindset atau abundance thinking ya. Itu lawan dari abundance itu adalah scarcity. Jadi kalau abundance itu pola pikir berkelimpahan, kalau scarcity itu pola pikir kekurangan, serba kekurangan. Ini kanan kiri beda nih, teman-teman bisa ngerasain nggak bedanya apa? Kalau orang-orang yang punya abundance thinking itu meyakini semuanya serba melimpah. Tapi kalau orang yang punya scarcity thinking itu meyakini semuanya serba terbatas. Akhirnya hidupnya itu penuh dengan ketakutan yang nggak perlu sebenarnya. Ya, unnecessary. Ya, nggak penting. Takut kekurangan, takut persaingan. Akhirnya jadi pelit tuh kata Bu Suci. Iya. Nah, perbedaan kedua, teman-teman dirasa-rasa ya. Mudah-mudahan nangkep nih apa yang saya maksud. Kemudian kalau abundance thinking itu, dia kepingin memaksimalkan semua kelebihan yang dia miliki untuk memberikan manfaat pada sebanyak mungkin orang. Itu pola pikir berkelimpahan. Tapi kalau scarcity thinking, pola pikir serba kekurangan, itu dia nyimpen kelebihan yang dia miliki untuk dirinya sendiri. Kenapa? Ya tadi, karena dia berpikir semuanya serba terbatas. Ngapain gue bagi-bagi orang? Ya, buat gue aja dulu. Yang penting gue dulu. What's in it for me? Ya, ini kan beda banget. Ya, sama pola pikirnya Rasulullah, para sahabat yang benar-benar mendahulukan saudaranya bahkan di saat dianya juga lagi butuh Allah. Ya. Nah, apalagi perbedaannya? Kalau abundance thinking, dia punya prinsip untuk menang dalam hidup ini kita harus berkolaborasi, harus sinergi. Tapi kalau orang yang punya pola pikir scarcity, itu untuk menang kita harus berkompetisi, harus mengalahkan orang lain. Padahal kan nggak seperti itu dalam hidup ini kebanyakan. Justru kalau kita pengen menang, menangkan orang lain. Kalau kita pengen bahagia, bahagiakan orang lain. Kalau kita pengen kaya, kayakan orang lain. Kalau kita pengen mudah hidupnya, mudahkan hidup orang lain. Kan gitu ya? Nah akhirnya, kalau orang-orang yang punya pola pikir abundance, itu sama orang tuh sikapnya baik. Tapi kalau orang-orang yang punya scarcity thinking, curiga terus sama orang. Ini mau ngapain nih? Jangan-jangan mau ngambil posisi saya. Jangan-jangan, ini saingan ini. Santai aja bos. Kan gitu ya. Teman-teman sekalian. Lalu orang-orang yang punya abundance thinking itu, dia kalau punya pengetahuan, kalau dia punya knowledge, dia punya sesuatu, dia pengen bagi sama orang, bagi, sharing. Tapi kalau orang yang punya scarcity mindset, itu diumpetin, dia nggak mau bagi sama orang. Dia punya ilmu, kalau ada orang yang mau belajar, diumpetin, kayak gitu. Masya Allah. Gitu ya. Ya, apa nih Mbak Ainun? Masya Allah. Surat Al-Kautsar ya. Barakallah Mbak Ainun. Sehat-sehat terus. Kemudian abundance thinking itu apalagi cirinya? Teman-teman sekalian, sifatnya selalu menawarkan bantuan. Ya karena dia berkelimpahan pola pikirnya. Mindset itu abundance. Kalau yang scarcity, enggan dia nawarin bantuan. Nanti malah beresiko. Ya. Abundance thinking selalu percaya keadaan akan selalu lebih baik. Tapi kalau orang yang punya scarcity mindset, itu percayaannya, keyakinannya, keadaan akan selalu sulit. Abundance selalu bertumbuh terus, tugas kita growth mindset. Tapi kalau scarcity thinking itu fixed mindset. Jadi takut digantikan sama orang gitu ya.
Kalau orang-orang abundance tuh malah kaderisasi, dia nyiapkan penggantinya. Kalau orang yang punya scarcity, dia nggak mau digantiin. Oh, saya nggak tergantikan. Wah, bahaya ini. Intinya adalah egois lah kalau scarcity ya. Tapi kalau abundance itu mementingkan orang lain. Nah, ini abundance thinking. Tapi kalau spiritual abundance, semua rasa itu bisa ada karena disambunginnya ke Allah. Allah yang bilang kok, nahnu narzukukum wa iyahum. Kata Allah, aku yang ngasih rezeki kepada kamu, kepada mereka. Keberadaan satu orang nggak mungkin mengurangi rezeki yang lain. Itu loh. Jadi mantap, basicnya itu iman. Jadi orang punya abundance itu karena iman. Rasulullah juga bilang, barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya. Barang siapa yang nolong orang lain, maka dia akan ditolong sama Allah. Itu abundance, spiritual abundance. Mas sekalian. Nah, kalau kata Imam Hasan Al-Basri, nah ini kalimat spiritual abundance banget nih. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Aku tahu rezekiku tuh nggak akan diambil sama orang. Makanya aku tenang. Aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain. Karena itu hatiku selalu tenang. Dan aku juga tahu amalku nggak akan dikerjakan orang lain. Karena itu aku sibuk beramal. Mudah-mudahan ini mewakili ya dari apa yang saya maksud tentang spiritual abundance. Kira-kira gitu secupliknya teman-teman sekalian. Nah, waktu saya nggak lama lagi nih. Lengkapnya teman-teman bisa baca di buku ya. Dan di beberapa kajian juga saya pernah bahas ini juga yang lebih panjang, insya Allah. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, masih ingat yang pertama tadi apa teman-teman? Spiritual inner peace. Ini fondasi inti yang pertama. Yang kedua, spiritual abundance. Dan yang ketiga, spiritual purpose. Purpose itu apa? Purpose itu maksud hidup. Purpose itu apa? Maksud hidup. Ya. Nah, ini juga penting. Ini juga fondasi. Bukan cuman ketenangan, bukan cuman pola pikir berkelimpahan. Kita juga harus pastikan maksud hidup kita itu benar. Jangan sampai salah purpose. Kenapa kok purpose itu penting? Teman-teman sekalian, ada 5D. Ada apa? 5D. Kenapa purpose itu penting? D yang pertama, direction. Purpose ini akan memberikan kita arah. Ya, teman-teman sekalian. Ngasih kita arah. Orang-orang yang purpose-nya belum jelas, biasanya ya nggak jelas juga arah hidupnya. Direction. Yang D yang kedua itu desire. Purpose inilah yang jadi drive kita, yang bikin kita punya energi, yang bikin kita tetap semangat, yang bikin kita terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi desire, kiroh. Ya. D yang ketiga, purpose ini akan memudahkan kita untuk ngambil keputusan. Jadi kita tahu mana yang penting, mana yang nggak penting. Orang-orang yang bingung gitu, ya, itu ketika dia nggak punya purpose. Jadi dia nggak punya clear cut. Mana yang penting, mana yang nggak penting. Kalau orang udah tahu ini maksud hidup saya, dia mudah ngambil keputusan. Oh, saya ambil ini, ya. Nggak, yang ini nggak penting. Ngapain saya habiskan waktu di sini? Ngapain saya buang-buang uang? Ngapain saya nyicil barang yang nggak penting? Ya kan? Nah, di antara orang yang terjebak dalam tadi lilitan hutang tadi, ghalabatid daini wa qahrir rijal, itu karena ya fondasi purpose-nya belum mantap. Kemudian yang keempat itu purpose ini akan menentukan seberapa bermakna hidup kita, seberapa dalam makna hidup kita, deep meaningful life. Dan D yang terakhir, kenapa purpose ini penting? Karena ini juga akan menentukan nasib kita nanti. Niat, intention, maksud hidup itu menentukan segalanya. Ada orang ibadah, tapi yang dicari bukan Allah, meskipun jungkir balik, ribuan rakaat, bahkan turun ke medan perang, itu kan gak diterima ya.
ya amal ibadahnya. Oke, sekalian. Dan kalau ngomongin spiritual purpose ini, sebenarnya saya bahas detail di buku saya yang sebelumnya, Mencari Ikhlas. Ada yang sudah punya buku saya Mencari Ikhlas, itu kan sebenarnya ngebahas purpose. Ikhlas itu kan purpose. Jadi sudah putus harapan di hatinya kecuali hanya kepada Allah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Man kanatid dunya hammahu", barang siapa yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan utamanya, maka farakallahu alaihi amruh, Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah akan bikin kayaknya kok hidupnya nggak pernah merasa cukup, kurang terus. Ya, dan dia tuh nggak akan dapetin duniawi kecuali memang apa yang sudah ditetapkan aja buat dia. Ya. Tapi barang siapa wa man kanatil akhirah akbar hammuhu, dalam riwayat lain niyatahu, yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuan utamanya, Allah sebagai maksud hidupnya, maka Allah akan himpunkan segala urusannya. Semuanya dibikin enteng sama Allah. Dan Allah akan jadikan waja'ala ghinahu fi qalbi. Allah akan bikin hatinya tuh merasa cukup, kaya, puas. Ya. Walaupun ya tempat tinggal nggak gede-gede banget, walaupun mungkin juga masih ngontrak, tapi nyaman aja. Ya. Walaupun cuman punya kendaraan motor yang sederhana, tapi enjoy aja. Allah bikin hatinya itu kaya, merasa cukup. Ya. Dan bahkan bonusnya kata Allah, dunia itu akan datang dalam keadaan rendah, gak bernilai di hadapannya. Dunia datang dalam genggaman, gak masuk dalam hati. Oke, teman-teman, waktu saya sudah mau habis, saya coba percepat ya. Yang keempat adalah yang saya bahas di buku ini, Menemukan Rasa. Fondasi inti yang keempat adalah tentang spiritual success mentality. Mentalitas sukses, tapi yang nyambung ke Allah ya. Nyambung ke Allah. Nah ini nih, kenapa ini penting, karena jangan sampai kita itu kehilangan giroh untuk meraih pencapaian terbaik dalam hidup. Kita harus sukses. Jadi sederhana itu dalam sikap, tapi dalam karya harus maksimal. Dalam karya nggak boleh sederhana. Sederhana maksudnya ya asal-asalan gitu ya. Karyanya itu harus yang terbaik gitu, yang kita bisa. Ya, humble itu dalam sikap. Tapi kalau karya, kita harus berusaha ngasih masterpiece yang terbaik dari apa yang bisa kita berikan. Nah, ini dua kutub ya. Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah, sederhana kehidupannya, lifestyle yang sederhana, tapi karyanya monumental. Romawi tutup di masa beliau, Persia tutup di masa beliau. Ya, Baitul Maqdis kembali ke pangkuan umat Islam di masa beliau. Tapi lifestyle-nya humble, lifestyle sederhana. Nah, di buku ini saya bahas ada tiga elemen penting ya yang membuat seseorang itu jadi punya spiritual success. Orang itu harus punya keyakinan, dia punya tujuan, dia punya tindakan. Jadi tiga ini yang menjadi elemen fondasi kesuksesan. Dia punya keyakinan, dia punya tujuan, dia punya tindakan. Ini nggak boleh hilang salah satu. Ada orang yakin aja, terus dia bertindak, tapi dia nggak punya tujuan, akhirnya nyasar. Ada orang punya tujuan, punya keyakinan, tapi dia nggak bertindak, ya nggak kemana-mana. Ada orang punya tujuan, punya tindakan, tapi nggak yakin, ya macet jalannya ya. Nah, kalau ketika ngomongin spiritual success mentality, teman-teman sekalian, pertanyaannya keyakinan yang seperti apa, tujuan yang seperti apa, tindakan yang seperti apa. Karena kalau cuma sekedar keyakinan, Firaun juga yakin, ya kan? Firaun yakin nggak? Firaun yakin, optimis. Dan Firaun itu punya tujuan juga, tujuannya gede loh, visioner loh. Abu Jahal juga sama. Dan tindakannya hebat, dia punya kemampuan eksekusi yang hebat. Makanya spiritual success mentality bukan yang seperti itu. Yakin karena dia bergerak maju karena dia yakin Allah selalu bersamanya. Dan yang dia tuju adalah perhatiannya Allah, bukan perhatian yang lain.
Dan tindakannya apa? Tindakannya selalu bersamai dengan keberserahan. Fatawakkal 'alallah. Nah, ini saya bahas di buku ini sekalian. Nah, tawakal itu indah banget ya. Kalau kita punya fatawakal 'alallah, kita punya tawakal teman-teman sekalian. Tawakal inilah yang akan membuat, kalaupun kita berhasil gitu ya, maka keberhasilan itu akan disertai dengan rasa syukur yang dalam. Kenapa? Karena dia sadar yang bikin dia berhasil itu kehendaknya Allah, rahmatnya Allah. Begitupun sebaliknya. Kalaupun dia gagal, maka gagalnya itu akan diiringi dengan kesabaran yang indah juga. Kenapa? Dia nggak larut dalam kesedihannya. Karena dia yakin semua yang Allah tetapkan pasti baik. Pasti baik. Kira-kira begitu. Ada beberapa fondasi terkait dengan ini. Itu ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat ya pesannya, insya Allah. Karena tentu saja nggak bisa saya bahas panjang. Dan fondasi inti yang terakhir, yang kelima, yang saya bahas di buku Menemukan Rasa ini adalah tentang spiritual legacy commitment. Jadi kesadaran untuk kepengen meninggalkan warisan terbaik dalam hidup. Ya, kepengen meninggalkan warisan terbaik dalam hidup. Jangan sampai kita nggak punya niat itu. Teman-teman sekalian. Boleh nggak kita pejamkan mata sebentar? Boleh ya? Kalau ngomongin legacy ya. Coba teman-teman pejamkan mata sebentar. Saya kepengen ngajak. Mari kita bayangkan. Seandainya kita sudah berada di ujung kehidupan. Waktu kita nggak lama lagi. Kira-kira dalam keadaan seperti itu, apa yang paling kita sesalkan? Apa yang paling kita sesalkan? Apakah yang kita sesalkan, wah saya kurang banyak tabungan nih. Saya kurang banyak punya aset. Yang aset idaman gitu ya. Atau nggak kesampaian nih punya mobil impian. Nggak, saya yakin bukan. Nanti di akhir kehidupan yang akan jadi penyesalan kita adalah kita kurang serius dalam taat. Kita kurang banyak harta yang kita sedekahkan. Kurang meluangkan waktu mungkin untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang kita sayang. Ya. Karena selama ini waktu hidup kita habis nggak karuan. Sibuk ngumpulin sesuatu yang ujungnya bakal kita tinggalin kan. Makanya kita harus punya komitmen untuk kepengen meninggalkan warisan terindah. Ini menjadi fondasi mindset kita juga. Spiritual legacy commitment. Teman-teman sekalian. Dan dalam sebuah hadis yang sangat populer, Rasulullah juga sudah bersabda, barang siapa yang sudah meninggal dunia, amalnya terputus kecuali 3 hal aja. Apa itu? Sedekah jariyahnya, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak-anak yang soleh. Maka kalau kita kepengen punya warisan terindah, 3 hal ini yang harus jadi fokus kita. 3 hal ini yang harus jadi fokus kita. Bagaimana caranya kita bisa punya sedekah jariyah? Bagaimana caranya kita bisa punya ilmu yang bermanfaat, yang bisa terus mengalir amal jariyahnya? Insya Allah. Bagaimana kita bisa punya anak soleh yang terus mendoakan kita? Bagaimana ikhtiarnya? Ini menjadi komitmen kita, kepengen meninggalkan spiritual legacy, teman-teman sekalian. Sedekah jariyah, bagaimana? Ya udah, nggak ada cara lain. Give more, memberi lebih lah dari biasanya. Latih terus. Karena ini ada kalimat yang sangat indah. Teman-teman sekalian, camkan ini baik-baik. Kebahagiaan terindah dalam hidup kita selalu datang dari apa yang kita berikan, bukan dari apa yang kita dapatkan. Kebahagiaan terindah dalam hidup kita selalu datang dari apa yang kita berikan, bukan dari apa yang kita dapatkan. Oke. Maka milikilah mindset ini, komitmen untuk meninggalkan warisan terindah dalam hidup. Lalu, untuk bisa punya warisan ilmu yang bermanfaat, belajar terus. Pakemnya 3 ini, learn, do, share. Belajar, praktek, share. Belajar, usahakan praktek, share. Jadilah dai.
Karena kata seorang ulama, nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini adalah dai sebelum apapun. Kita ini dai sebelum apapun. Mau kita dokter, mau kita ibu rumah tangga, mau kita trainer, mau kita penulis, mau kita politisi, mau kita polisi, mau kita pegawai rumah sakit, tenaga kesehatan, kita ini dai sebelum apapun. Maka sampaikanlah. Ya. Darinya walau hanya satu ayat. Mudah-mudahan itu jadi ilmu yang ngalir tuh buat kita, teman-teman sekalian. Jadi warisan. Makanya saya senang berbagi, ya. Saya pengen mudah-mudahan ada yang diterima Allah. Ya walaupun terus benahi niat, karena seringkali ya niat itu berubah-ubah ya. Tapi ya udah terus aja. Mudah-mudahan ada satu yang Allah terima. Ya. Lalu untuk meninggalkan berusaha mendidik anak kita supaya jadi anak yang soleh, yang terus mendoakan kita, kata kuncinya adalah cinta, love. Mendidik dengan sepenuh cinta. Ya, orang-orang yang punya komitmen kepengen meninggalkan legacy, spiritual legacy, dia akan besar rasa cintanya. Dan rasa cinta itu yang membuat dia lebih mudah bersabar ketika mendidik anak. Dan cinta yang tulus inilah yang akan melahirkan juga ketulusan. Masya Allah. Bang Faisal, uhibbukum fillah. Ya, sekalian, ada satu hadis dari Nabi itu ya, bahwa nanti di akhirat itu ada seseorang yang diangkat sama Allah derajatnya menjadi derajat hamba yang soleh. Padahal dia ngerasa di dunia saya nggak soleh-soleh amat gitu ya. Ya intinya si hamba ini terkaget-kaget, kenapa kok saya diangkat ke derajat hamba-hambamu yang begitu mulia ini. Kata Allah, karena doa yang dipanjatkan anakmu agar kesalahanmu diampuni Allah. Masya Allah. Nah teman-teman, kalau kita punya komitmen ini, kita akan insya Allah mudah-mudahan lebih kuat sabarnya mendidik anak. Ya, ini lagi-lagi nasihat buat saya sendiri ya. Kadang-kadang ya kalau pas anak lagi rewel ya kan, ya emosi. Tapi kalau kita komitmen kayak pengen ninggalin warisan terindah dalam hidup, mindset kita udah begitu, heart set kita udah begitu, maka insya Allah mudah-mudahan lebih mudah gitu ya. Itu teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah lewat ini waktunya. Dan terakhir teman-teman sekalian, saya kepengen betul-betul buku ini bisa menjadi teman perjalanan kita semua. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan buku ini bisa jadi teman perjalanan kita. Teman perjalanan untuk apa, Mas? Teman perjalanan untuk benar-benar menemukan iman. Iman yang sebenar-benarnya iman, bukan iman yang hanya di tepian. Karena kata Allah dalam Quran, mungkin bisa dibantu ayatnya, kalau ada yang tahu saya lupa ayat berapa. Allah bilang ada orang-orang yang beriman tapi imannya hanya di tepian. Maksudnya gimana orang yang beriman di tepian? Orang yang beriman di tepian itu ketika dia dapat apa yang dia suka, yang enak, yang menyenangkan, maka dia puas dan dia tetap beriman. Tapi ketika ditimpa bencana, kejadian yang mungkin gak enak, dia balik, dia menanggalkan imannya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan buku ini bisa jadi teman perjalanan kita, teman-teman sekalian, teman perjalanan untuk ngejar perhatian Allah betul-betul, ngejar perhatian Allah dengan amal-amal soleh selama di dunia, bukan menghabiskan waktu kita untuk mempesona manusia, capek. Ya, Bismillah, barakallah teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya lewat beberapa menit ini. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa dapat sedikit gambaran ya, sedikit
materi dari buku Menemukan Rasa ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Barakallahu fiik. Saya kembalikan kepada Kak Yawan. Ya, Masya Allah, ini ada Ustadz Abi Ilham nih yang mengutip Quran surat Al-Hajj ya. Di tepian, iman yang di tepian. Barakallah. Baik teman-teman sekalian, Kak Yawan tadi sempat keluar, ini sudah saya jadikan co-host lagi nih. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Yawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Satu kata untuk yang disampaikan oleh guru kita dari tadi kita nyimak, bahkan ada beberapa yang berderai air mata, tak sanggup mengkata-katai tentang rasa. Dan mungkin banyak dari kita hari ini yang hikmah mendengarkan, mudah-mudahan terhujam rasa yang Allah berikan, yang dimaksud oleh guru kita tadi. Dan bentuk dari mudah-mudahan dari rasa itu adalah, salah satunya adalah indikatornya adalah bercucuran air mata. Dan mudah-mudahan itu jadi akad kita dengan Allah untuk benar-benar kepengen menggunakan sisa waktu yang ada, kuota hidup yang ada, kepengen hanya untuk benar-benar taat. Ya, untuk kepengen benar-benar nyari ridho Allah. Syukron, jazakumullah khair, Ustazi Satsoni yang selalu mengingatkan, selalu jadi wasilah Allah untuk memberikan hikmah-hikmah kehidupan untuk kami semuanya. Dan di sini juga Bapak Ibu terinformasi banyak guru-guru kita All Trainer PP yang juga ikut belajar bareng-bareng dengan kita semuanya. Karena wallahi yang kita butuh hanya benar-benar hanya ridho dan cintanya Allah. Masya Allah ya Bapak Ibu ya, kurang ya, ini banyak yang bilang nih Ustazi, banyak yang bilang kurang taat, tapi Bapak Ibu seperti yang disampaikan guru kita tadi Bapak Ibu, bahwa khusus yang ini ya mesen nih buku Menemukan Rasa karya guru kita, buku kelima guru kita Ustaz Sonia Bikim, maka khusus yang order ya dari tanggal 29 September hari ini sampai dengan tanggal 5 Oktober ya kalau nggak salah, maka ini nanti akan dapat ini ya dapat tiket free masuk kelasnya guru kita Ustaz Sonia Bikim, yaitu kelas The Happiness Journey sama kelas Spiritual Inner Peace, Masya Allah ya, Finding Inner Peace ya kalau nggak salah gitu. Nah Bapak Ibu, Masya Allah, barakallah, ini gunakan waktu sebaik-baiknya, nanti Insya Allah kita akan lebih dalam lagi mengkajinya, kita akan lebih dalam lagi memaknainya lewat 2 kelas ini. Dan tentu yang paling penting itu segera miliki bukunya ya, termasuk saya juga dan teman-teman yang ada di Kota Ambagu ini juga banyak yang order tadi juga udah 20-an lebih ya yang udah hari ini saja, itu luar biasa, barakallah Bapak Ibu. Dan insya Allah ya Bapak Ibu, ini sudah banyak yang raise hand, nanti insya Allah kita akan ada sesi sharing bareng guru kita, mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan sharingnya malam ini, 1 atau 2 penanya yang mau share terkait apa yang didapat di materi kali ini. Dan sebelumnya izin mungkin saya ingin menyampaikan dulu terlebih dahulu Bapak Ibu, seperti yang kami sampaikan bahwa di setiap kajian teras PPA kita juga akan selain dapat ilmu ya, kita akan juga bagi-bagi door prize, kita akan bagi-bagi hadiah di kajian teras malam ini. Itu insya Allah kita akan umumkan pada kajian teras yang akan datang, dan insya Allah pemenang dari kajian teras sebelumnya kami akan umumkan pada kajian teras malam ini. Sebelumnya kita bersama Ustadz Kodar membahas tentang spiritual mindfulness. Nah insya Allah kita akan umumkan pemenangnya yang berhak mendapatkan door prize dari yang sudah nge-share resume tentang kajian di teras PPA sebelumnya. Bismillah Mas Admin, kami minta mungkin ininya ya, pemenang. Ini sudah ada nih. Selamat ya kepada pemenang pertama yang berhak mendapatkan door prize ya. Logam mulia IO Agot emas 24 karat nih. Ini akun Facebook ya atas nama Mbak atau Ibu Siti Luza. Barakallah. Selamat ya yang sudah mendapatkannya. Ini pemenang pertamanya, dan yang pemenang kedua ini atas nama Fitria Hikmawati Aziza Putri. Ini dapatkan herbal ya, Slime dari
Ya, ini madu kesehatannya untuk yang dapatkan hadiah. Terima kasih dan selamat alhamdulillah untuk pemenang keduanya. Ya, ini Mbak Fitria Hikmawati nih hadir nih, barakallah. Barakallah Mbak, dan Bapak Ibu, khusus di teras PPA malam ini saya sudah dapat informasi ya, nanti juga kita akan infokan lagi bahwa khusus teras PPA malam ini itu akan banyak door prize ya. So saya rasa banyak atau hal-hal yang mengena dan menginspirasi yang kita bisa catat, kita bisa tulis, dan silakan di-share di medsos Anda, di Facebook maupun Instagram untuk hashtag IOA Gold, hashtag Teras PPA, dan juga hashtag judul kajian malam ini itu, judul Teras PPA malam ini itu adalah menemukan rasa. Dan insya Allah nanti kita akan pilih pemenang terbaik, bisa saja Bapak Ibu. Nah, ini juga sudah di-share ya sama admin kita. Ini apa format challenge-nya Bapak Ibu? Ya, silakan nanti tag ya FB PPA Institute, juga Abu Liatam Indonesia, juga Wakaf Peradaban dan IOA Gold Official. Nanti Bapak Ibu kita akan pilih pemenang terbaik, dan mudah-mudahan ya Bapak Ibu nanti salah satu dari door prize-nya adalah mendapatkan buku Menemukan Rasa, buku kelima dari guru kita Ustaz Surya Bikim yang tadi kita sudah bahas ya. Kurang lebih nggak cukup nih, udah banyak yang bilang nih Tat ini nggak cukup. Nah silakan dimiliki ya segera bukunya, dan juga nanti khusus yang pesan nih sekali lagi di pekan pertama ini ya, di masa pre-order ini insya Allah ini dapat tiket free untuk masuk 2 kelas ya. Dan ini Masya Allah Bapak Ibu, sebelum kita tanya jawab nih Bapak Ibu, saya juga dapat info yang luar biasa nih. Ada hal yang mau disampaikan ya oleh Direktur CEO ya dari IOA Gold untuk kita semuanya nih. Yuk kita dengar ya, mungkin kita juga dapat apa nih kabar bahagia apa nih. Mudah-mudahan beliau akan sharing nih Bapak Ibu dengan kita semuanya, atau mungkin ada yang ingin beliau sampaikan ya. Pertama kita berikan dulu kesempatan ya kepada Kang Mai ya untuk bisa bentar ya kita. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kang Mai sehat? Ya. Alhamdulillah. Gimana nih? Saya lihat tadi juga nyimak khusyuk ya. Aduh, gimana nih Kang Mai? Apa yang dirasa nih sejak tadi ngikutin, dan ada kabar baik apa nih yang bisa kita dapatkan nih, gimana? Iya, ini sebenarnya udah deg-degan nih, udah seminggu deg-degannya nih nunggu materi ini. Karena udah dapat spoilernya dari guru-guru, udah diizinin baca duluan. Nah, pas dikupas, Masya Allah, ternyata dalam banget ya. Beda dengan rasanya gitu tuh dalam gitu. Jadi perkataannya itu sangat dahsyat dan macelep pisannya. Maknanya walaupun dalam satu lembar halaman itu ternyata Masya Allah bisa setengah jam sendiri itu satu halaman ya, ternyata kalau dikupas. Luar biasa. Insya Allah mungkin teman-teman bagi yang belum atau ingin memiliki buku ini, rekomendasi banget ya. Dan insya Allah akan menambah pengayaan rasa kita, menemukan rasa yang lain di antara rasa-rasa yang sebelumnya ada. Dan Speakly sih sebenarnya udah lama banget ini manifestasi dari rasa PPA gitu. Kalau orang lain tuh kan wah apa itu PPA tuh tentang rasa. Nah mungkin ini udah terwakili gitu ya, dari rasa PPA ini terwakili oleh bukunya Ustaz Sony gitu. Itu Kayawan. Hilang. Halo Kayawan. Kayawannya hilang. Halo, cek ya Tat, agak putus-putus ya. Siap. Siap.
Bismillah. Saya coba ambil alih dulu ya, sambil nunggu Kak Yawannya kembali. Baik, insya Allah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ada banyak sekali door prize yang siap kita bagi. Dari Kang Mei juga ada beberapa hadiah ya Kang Mei ya. Ada beberapa keping emas 24 karat dari EOA Gold. Jadi nanti Kak Yawan yang menginfokan, bisa di tag aja resume di Facebook atau di Instagram. Nanti saya akan umumkan pemenangnya lewat Facebook dan Instagram. Baik, gitu Kak Yawan. Mungkin ada 1-2 teman-teman yang mau diskusi di sisa waktu kita. Siap, Tat. Udah banyak yang raise hand nih, Tat. Dan di sini alhamdulillah ada Pak Camat nih, Masya Allah, barakallah. Silakan Pak Camat ya, Pak, kita sering sapa nih Pak Capres kita ini Kak Yawan. Masya Allah. Beliau raise hand dari tadi juga nyimak ya, khusyuk. Oh gitu ya Tat. Masya Allah itu. Bismillah ya, langsung Tat ya. Kita buka ya, kita unmute. Bismillah Tat. Udah ya Tat ya, bentar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Masya Allah. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Mas Sony, Kak Yawan, Masya Allah, barakallah, luar biasa malam ini. Sedikit saja kurang waktunya nih Mas, rasanya. Tapi pembukanya luar biasa. Nggak sabar nunggu bukunya datang gitu Mas. Di awal udah Masya Allah. Jadi saya sering ini Mas, berdoa sama Allah, ya Allah tolong jaga guru-guru kami ya Allah. Terus jaga mereka dalam ketaatan. Dan mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang tersibukah hatinya, semakin dekat dengan Allah. Apalagi dengan buku yang baru terbit ini, mudah-mudahan Mas jadi wasilah kebaikan untuk sebanyak-banyak umat. Dan insya Allah nanti khusus untuk Tanjung Mutiara Agam, mudah-mudahan juga pejabat-pejabat yang ada di sini, ya kita coba nanti nyumbang buku ini sama mereka. Mudah-mudahan Allah izinkan terhunjam, tersibuklah hidayahnya Allah, dan mudah-mudahan semakin banyak pejabat yang ya Masya Allah menemukan rasa nikmatnya iman itu Mas. Syukur jazakallah Mas. Saya nggak bisa menemukan kata-kata bagaimana harus berterima kasih pada guru-guru semuanya. Hanya doa Mas, mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi, Allah jaga hatinya Masya Allah. Itu mungkin Mas. Terima kasih Kak Yawan, luar biasa Insya Allah. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Tat. Oh ibukum fillah. Ditanggapi Tat. Oh hidayat. Insya Allah. Mudah-mudahan kita kumpul reuni bareng nanti di surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabb. Insyaallah. Speechless Kak Yawan, gak bisa ngomong apa-apa lagi saya. Allah. Memang kita diminta Tat, untuk menghemat kata karena banyak merasa Tat. Rasa yang paling banyak dia. Insyaallah. Insyaallah. Barakallah. Salam Ustadz ya, kalau Pak Camat luar biasa. Saya juga lihat tadi postingannya luar biasa. Aduh, barakallah. Masya Allah. Doanya Kak, mohon doanya. Ya, salam buat keluarga semua di sana. Ya, siap Kak Yawan. Barakallah. Kita sampaikan, Insya Allah. Masya Allah, barakallah. Syukron, doanya luar biasa banget untuk kita semuanya. Barakallah. Siap, syukuran ya Pak Camat. Nanti kita mudah-mudahan bisa segera Allah ridho untuk bersilaturahmi kembali, saling menjaga dalam doa ya. Walaupun jauh jaraknya, selalu dekat dalam doa. Baik Ustazi, langsung yang kedua ya Tat ya. Ini untuk kesempatan kedua, kita kasih kesempatan untuk yang dapat door prize nih Tat, untuk teras PPA sebelumnya nih, Mbak Fitria Hikmawati Aziza Putri. Bismillah. Ya sudah bisa ya Mbak. Bismillah. Assalamualaikum Mbak atau Ibu Fitria Hikmawati.
bisa Mas admin untuk bantu mungkin di unmute dari sana. Silakan Mbak, bisa di unmute. Sudah Mbak. Bismillah Mbak. Atau Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih agak putus-putus nih suaranya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya Mbak atau Ibu Fitriah, langsung ke guru kita Ustaz Sonia Bikim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Bu. Masya Allah ya, PPA ini selalu saja menghadirkan rasa, dan tak kala kita kehilangan rasa, Masya Allah ini benar derasnya kembali kita lagi diingatkan untuk rasa yang sebenar-benarnya, rasa hanya pada Allah. Saya hanya bilang makasih Mas Moni menerbitkan buku Menemukan Rasa dikala diri saya sempat kehilangan rasa dalam mencari atau meraih padanya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih Tat dan doa yang luar biasa untuk antum. Bismillah Tat, mungkin ada 1-2 kata yang mau disampaikan. Iya. Terima kasih Bu Fitri. Semoga doanya kembali kepada yang mendoakan. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Sebagaimana yang tadi Kak Yawan sampaikan, jauh di mata, dekat dalam doa ya Kak Yawan ya. Insya Allah saya nggak ada yang lebih saya harapkan dari sahabat-sahabat, keluarga sekalian, guru-guru yang mungkin menyimak malam hari ini kecuali doa yang tulus. Tolong titip doa yang tulus. Mudah-mudahan Allah terima dan Allah catat sebagai kebaikan apa-apa yang saya tulis. Masya Allah. Kak Yawan, ini ada Abi Ayash nih, Ustadz Randy. Masya Allah. Juga kita kasih kesempatan. Siap. Bismillah Ustaz. Kita minta bantu ya Mas admin, mungkin bisa unmute. Ini juga dirindukan nih Ustadz Randy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Allah Ayaman, Sony Masya Allah. Udah lama nih nggak nangis mewek banget. Allah. Saya begitu kena dengan ini ya, Mas Sony. Allah. Begitu ngebaca dengan kedamaian hati, hanyalah makmum dari keimanan dan hambaan. Langsung flashback tentang kisahnya Bilal dan Wasyi, di mana Bilal lebih dulu menemukan rasa keimanan ketimbang Wasyi yang justru lama mendapatkannya, akan sampai membunuh paman terkasihnya Rasulullah SAW. Ada dialog yang begitu berugah yang disampaikan Wasyi kepada Bilal. Kenapa engkau mau dicambuk oleh Umayyah bin Khalaf? Padahal cukup engkau katakan bahwasanya aku percaya dengan Lata dan Uzza, engkau akan terbebas dari siksaan ini. Justru Bilal mengatakan, aku merasakan sesuatu yang tidak engkau rasakan. Bilal lebih dulu menemui kedamaian, Bilal menemui lebih dahulu ketenangan, dan Bilal lebih dahulu menemukan kemerdekaan. Padahal levelnya sama-sama budak. Yang menjadi pertanyaannya, jika sempat rasa itu hilang, Mas, di dalam dada, karena munculnya rasa-rasa palsu mungkin, rasa dekat kepada Allah di sujudnya kurang, rasa taat kepada Allah
tapi masih kepingin pujian. Untuk menepis rasa itu kira-kira gimana? Mungkin itu pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustazi, dapat ya Tat poinnya? Bismillah Ustaz. Iya. Salam kangen, Ustadz Randy. Selalu seru kalau ngomongin sejarah sama Ustadz Randy nih. Jadi dialog antara Bilal bin Rabah dengan Wahsy ya. Dialog penuh rasa. Cerita yang indah tadi, dan saya sempat termenung tadi diceritain sama Ustadz Randy. Jadi kepengen baca lagi cerita tentang itu. Dalam ternyata. Ya, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan juga, iman kan yazidu wa yanqus, ya kadang naik, kadang turun, kadang kita kehilangan rasa itu, tapi ya keep coming back. Keep coming back. Jangan sampai putus asa tadi. Sebagaimana panggilan mesra dari Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jadi memang yang bikin kita hilang rasa tuh nggak ada yang lain selain dosa kita sendiri yang menghijab hati kita, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, kalau diibaratkan satu dosa gitu ya, ada setitik nokta hitam di hati kita, dan itu bisa dihapus dengan beristighfar, minta ampun. Yang penting jangan kehilangan rasa yakin Allah itu maha memaafkan. Sebagaimana ada doa yang indah banget yang belakangan ini sering saya baca. Doanya begini, Allahumma inna maghfirataka arja min amali. Ya Allah, sungguh aku itu lebih mengharapkan ampunanmu, lebih berharap ampunanmu daripada berharap pada amal-amalku. Wa inna rahmataka awsa'u min dzambi, dan sesungguhnya ya Rabb, rahmatmu lebih luas daripada sebanyak apapun dosa-dosa hamba. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani li'annaha wasi'at kulla syai' ya arhamar rahimin. Ya Allah, rasa-rasanya amal-amalku tuh nggak akan pernah cukup untuk bisa menggapai rahmatmu, tapi sungguh rahmatmu itu ya Allah akan selalu bisa menggapaiku. Itu doa yang sangat indah banget. Jadi ketika futur ya Mas Rini, berarti kan lagi futur ya, ketika putus rasa kan berarti lagi futur tuh. Itulah pentingnya komunitas. Sering-sering dekat. Nah ini kayak saya nih bersyukur nih dekat sama Mas Randy di Jakarta nih, sama Mas Helmi, Mas Dedi, Ustadz Mukhtar, teman-teman di PPA, Kak Yawan, itu jadi kecas terus gitu ya. Nah, kalau kita dekat sama, insya Allah komunitas yang baik, komunitas yang ngingetin kita sama Allah, itu yang bikin rasa itu tetap ada. Ya kadang-kadang nggak usah ngomong apa-apa. Saya ketemu sama Ustadz Mukhtar, saya ketemu sama Mas Randy misalnya, itu ya cuma ketemu aja, duduk di sebelahnya, itu udah ngecas lah gitu. Saya ngeliat wajah Kak Yawan, saya ngeliat wajah Ustadz Randy, saya ngeliat wajah Pak Hidayatul Taufik tadi, ngeliat wajah Kang Mei, siapa lagi nih di layar saya, banyak nih. Itu dengan begitu aja udah ngecas ya. Apalagi ditambah diskusi, ngobrol. Makanya berjamaah itu penting. Dan insya Allah dengan berjamaah itu yang akan membuat rasa itu tetap ada. Makanya kan kata Rasulullah itu, potensi maksiat dalam kesendirian itu kan besar ya. Nah, tetaplah dalam jamaah dan keep coming back. Insya Allah. Gitu Mas Ren. Insya Allah bareng-bareng kita bergandengan tangan sama-sama menempuh perjalanan cinta padanya. Saling ingetin, saling doain, saling support ya. Terus memperbaiki, berbenah diri. Sama, saya juga butuh diingetin, saya juga butuh terus
dicas rasa itu yang kadang-kadang juga apa namanya ya putus ya, ada kalanya. Makanya ini pentingnya sahabat yang terus mengingatkan, yang kelihatannya sering mengingatkan juga butuh diingatkan, kira-kira gitu. Mudah-mudahan menjawab. Allahu a'lam. Masya Allah. Barakallah Ustazi, mudah-mudahan menjawab dan saya rasa lengkap ya yang disampaikan guru kita. Jadi tidak pernah ada kata kita untuk bisa putus asa, karena celah dan rahmat Allah itu akan selalu bisa menggapai kita. Itu Masya Allah, barakallah. Dan Bapak Ibu, sekali lagi ya, ini banyak bilang ini masih kurang waktunya dan lain sebagainya. Ya bismillah Bapak Ibu, monggo kalau saya sih saranin silahkan segera ya dapatin bukunya. Dan ini juga ada kabar bahagia dari kita ya, seperti yang disampaikan guru kita tadi, juga dari CEO dari IOA Gold, bahwa setiap nanti yang malam ini, yang ikut kajian teras malam ini, dan pesan minimal setiap pembelian 10 pieces dari buku Menemukan Rasa itu nanti dapat IOA Gold, Masya Allah. Dan ini insya Allah nanti kita akan sampaikan juga di grup Teras PPA juga ininya ya, infonya. Jadi silakan hubungi ya Bapak Ibu di apa? Ini banyak yang nanya rekamannya, teman-teman bisa lihat siaran ulangnya di YouTube PPA Institute. Jadi subscribe aja channel YouTube PPA Institute. Di situ ada rekaman setiap kajian di webinar Teras PPA. PPA Institute di YouTube ya, insyaallah. Catat. Ya, syukuran Tat udah diingatkan. Jadi silakan Bapak Ibu jangan lupa ya subscribe biar selalu dapat info tentang Teras PPA. Jangan lupa like, komen, dan subscribe saja di channel YouTube PPA Institute ya. Di sana ada rekaman full dari semua kajian-kajian Teras PPA. Dan Bapak Ibu terima kasih banyak yang sudah hadir malam ini, dan silahkan yang tadi banyak nanya terkait dengan bagaimana untuk segera pesan bukunya, monggo silakan nanti ke PPLC daerah, ke agen-agen atau reseller dari buku-buku PPA, dan nanti juga ada nomor di grup channel Telegram Teras PPA untuk kita sampaikan untuk bisa Anda mudah untuk mendapatkan buku dari Menemukan Rasa malam ini ya. Terima kasih Bapak Ibu atas semua atensinya, atas semua perhatiannya selama kajian Teras malam ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah, hazanah pemahaman, dan mudah-mudahan bisa mencahayai hati kita. Dan apa yang kita dapatkan malam ini tidak lain tidak bukan cuma satu, kita selalu menemukan rasa tadi yang disampaikan oleh guru kita. Tidak bisa tersampaikan dengan kata, tapi kita rasakan dalam hati kita, jiwa kita, termasuk rasa untuk selalu dekat padanya. Kita doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan guru-guru kita, lebih khusus guru kita Ustaz Sony, apa yang beliau tuliskan, apa yang beliau sharingkan kepada kita semuanya, mudah-mudahan jadi amal jariah untuk beliau sekeluarga, dan juga guru-guru kita dimanapun berada, mudah-mudahan Allah selalu jaga pergerakan dakwanya dalam menemani perjalanan umat menuju cinta padanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Silakan sharing ya, banyak inspirasi, banyak hal yang mengena, banyak hal-hal yang bisa Anda sharingkan di medsos. Insya Allah akan banyak door prize yang kita bagikan untuk Teras PPA malam ini. Syukron jazakumullah khair Bapak Ibu semuanya. Jika Anda mendapatkan manfaat di setiap kajian Teras PPA, jangan lupa untuk mengajak sebanyak mungkin sahabat dan keluarga kita untuk bergabung di Teras PPA, di Teras PPA selanjutnya. Dan terinformasi hampir 1.500 yang menyimak kajian Teras kita malam ini, hampir 1.000 ya, hampir 900 di Zoom, dan juga di YouTube tadi hampir 500 partisipan, dan di Facebook lebih dari 100 partisipan. Barakallah, mudah-mudahan jadi keberkahan untuk kita malam ini. Dan di akhir ini mungkin silakan ada yang mau menyapa guru kita untuk saling menyapa dan juga bersilaturahmi. Barakallah, mohon maaf lahir. Kang Hasan, makasih Kang Hasan. Mohon. Terima kasih Kang Mei. Insyaallah. Kang Halim Rauf dari Palu. Bang Ardi. Syukron Kang. Asafrul, Bu Haryati.
Terima kasih jazakallah khairan masani. Jazakallah khairan kasirahnya. Martalina, Kang Dodi, Bandung. Jazakallah Sasani. Jazakallah. Bandung aman Bandung.